Halo, tahukah kalian bagaimana sel makan dan minum? Jawabannya lewat transport sel. Batas terluar dari sel manusia, sel eukariotik, adalah sebuah membran plasma yang memisahkan antara bagian luar atau ekstrasel dan bagian sitoplasma atau bagian dalam sel. Tetapi tahukah kalian jika membran ini itu tidak sepenuhnya memisahkan, tetapi disebut selectively permeable, yaitu beberapa zat khusus masih bisa menembusnya. Episode ini kita mau kupas bersama tentang membran plasma dan sistem transport sel seperti transport aktif, pasif, dan bulk transport. Pertama kita perlu tahu dulu mengenai membran plasma atau membran sel. Membran ini terdiri dari fosfolipid bilayer. B artinya dua lapisan dari gugus fosfat dan lipid yang saling berikatan. Jadi ini membrannya kalau kita pecah akan ada dua fosfolipid. Fosfolipidnya kalau kita bagi lagi akan terdiri dari bagian kepala dan ekor. Bagian kepalanya terdiri dari gliserol, kolin, dan fosfat ya sesuai namanya. Bagian kepalanya bersifat hidrofilik atau suka air dan dia merupakan zat polar. Berbeda jauh dengan ekornya yang terdiri dari rantai hidrokarbon lipid. Ekornya ini dia bersifat lipofilik atau hidrofobik. Nggak bisa berikatan dengan air. Sehingga dia non-polar. Nah ini termasuk sakti karena dia polar dan non-polar sekaligus. Oleh sebab itu zat ini disebut sebagai zat yang bersifat amfifatik. Yaitu ada bagian lipofiliknya dan ada bagian hidrofiliknya. Nah antara ekor dengan ekor itu saling berikatan karena sama-sama lipofilik. Sehingga membentuk seperti benteng yang mengelilingi sel. Adapun membran ini berfungsi untuk menjaga kondisi ion intrasel, memberi sifat morfologis sel karena manusia nggak punya dinding sel ya, bukan tumbuhan, dan mengatur apa yang masuk dan apa yang keluar. Mengenai apa yang masuk dan apa yang keluar itu disebut dengan permeabilitas. Nah, membran sel itu disebut semi-permeable atau tadi selectively permeable. Jadi ada zat yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk, sehingga butuh dibantu dengan alat pompa yang nanti akan kita bahas. Hal-hal yang bisa masuk sendiri atau yang permeabilitasnya tinggi itu bergantung pada 3 faktor. Pertama itu ukuran kecil, seperti celah di tembok. Kalau ukuran kecil dia bisa nyelip. Kedua yaitu tidak bermuatan. Hal-hal yang bermuatan tidak akan bisa berikatan. Jadi ion, mohon maaf, tidak bisa seenaknya lewat. Dan ketiga yaitu sifatnya. Zat hidrofobik atau yang non-polar akan mudah banget masuk. Karena ingat bagian ekor dan ekor yang membentuk ketebalan dindingnya itu hidrofobik juga. Sehingga dia mudah terserap masuk. Nah kita bisa kombinasikan misal dia sifatnya hidrofobik ukuran kecil maka akan mudah lewat. Kalau dia hidrofilik tapi ukurannya kecil juga bisa lewat juga. Kalau hidrofilik ukuran besar mungkin akan terhambat. Tapi kalau dia entah kecil atau besar punya muatan pasti tidak bisa masuk. Terus mungkin kita bertanya dong, tapi kan tubuh pakai glukosa, tubuh juga pakai ion, lalu bagaimana mereka masuk? Jawabannya dengan berbagai macam metode transport. Metode transport ini kita kenali juga sebagai kurir dalam tubuh. Kita bisa bagi menjadi 3 bagian besar. 1. Transport pasif, 2. Transport aktif, dan 3. Transport bulk. Pertama, transport pasif disebut pasif karena dia tidak memakai energi dalam bentuk ATP sama sekali. Karena geraknya itu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Bayangkan kalian sedang gelinding dari atas gunung ke bawah gunung, kan kalian nggak butuh energi kan buat nanjak karena kalian dari tinggi ke rendah. Nanti berbeda dengan transport aktif. Disebut aktif karena dia butuh energi dan fasilitator. Fasilitatornya biasanya protein, entah dia sebagai pompa atau yang lainnya. Geraknya juga berlawanan dengan arus. Jadi kalau transport aktif, bayangin kalian lagi nanjak gunung, kalian naik, butuh energi. Beda kalau tadi kalian hanya gelundung dari atas ke bawah, diam aja udah sampai bawah. Dan yang ketiga itu transport bulk atau transport dalam ukuran besar. Bagaimana sel itu bisa memindahkan sesuatu yang jumbo, contohnya proses fagositosis bakteri. Pertama, transport pasif. Ingat keywordnya, dia nggak butuh energi karena geraknya sesuai gradien konsentrasi, tinggi ke rendah, tinggal ngalir. Terbagi menjadi 2 macam. Pertama ada difusi sederhana. Simple diffusion atau difusi sederhana ini proses perpindahan yang memanfaatkan permeabilitas tadi.
Biasanya ini digunakan oleh molekul seperti air, CO2, dan oksigen. Bisa mudah masuk nyelip. Tapi juga nggak bisa asal nyelip karena harus memperhatikan gradien konsentrasinya. Ini contohnya, yang di atas itu konsentrasinya tinggi. Maka dia akan terdifusi secara otomatis ke bawah. Nah, difusi ini juga nggak akan berlangsung selamanya ya. Karena nanti ketika contohnya yang di paling kanan sudah terjadi sebuah kesetimbangan, ya difusi sederhana ini dia akan berhenti. Kedua, itu ada facilitated diffusion. Kita bagi lagi menjadi dua berdasarkan caranya. Pertama, ada yang menggunakan protein channel, yaitu sebuah saluran kanal yang dapat memindahkan seperti contohnya ion Ca, Na, K, HCO, Cl. Prosesnya, itu nanti dia butuh ligan yang berikatan dengan protein ini, kanalnya terbuka, ionnya bisa lewat. Kanalnya tidak akan terbuka selamanya, tergantung sama ikatan ligan atau messenger di reseptor itu. Itu lepas, kanal ion tertutup, bye-bye, ion nggak bisa lewat. Berbeda dengan yang kedua, yaitu protein carrier. Kalau tadi yang protein channel itu pintu, yang carrier itu lebih kayak kendaraan. Jadi literally zatnya dibawa oleh proteinnya, kemudian masuk ke dalam sel. Sehingga diperlukan proses binding atau berikatan. Seperti ikatan substrat dengan enzim. Sehingga biasanya protein carrier ini spesifik, satu tipe zat saja yang bisa dipindahkan. Lawannya transport pasif, ada transport aktif. Keywordnya melawan arus, jadi butuh energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, ya token elektriknya dalam tubuh. Ada dua macam transport aktif, ada yang langsung dan tidak langsung. Langsung itu ya literally, maksudnya dia langsung aja udah pindah. Tidak langsung itu karena imbasnya perpindahan transport aktif lainnya. Kita bisa lihat di sini, di bagian yang kiri, kita mau memindahkan H+ dari bagian yang konsentrasinya rendah ke bagian konsentrasi yang tinggi. Ini pakai simple diffusion, dia nggak akan bisa pindah, malah sebaliknya karena perbedaan gradiennya. Namun dengan transport aktif kita bisa menggunakan di sini energi ATP, kita ambil satu fosfornya, byproduktnya nanti ADP, itu zat sisa. Satu fosfornya itu kita pakai buat jadi bensin lah, buat ngaktifin pompa direct ini ya, ini yang direct aktif. Ketika pompanya nyala, dia akan nyedot dari H+ dari yang konsentrasi rendah dipindahin ke konsentrasi tinggi. Nah, karena pergerakan ini, kita kan pindah H+, mengubah gradiennya juga, jadi yang atas semakin konsentrasi kan. Nah, perpindahan ini bisa mengaktifkan pompa misal di sebelahnya ini yang di bagian kanan. Pompanya itu karena gerak pompa sebelumnya dia jadi aktif memindahkan H+ dan zat S ini yang dia kebetulan juga konsentrasinya melawan arus masuk ke bagian yang lainnya. Ujung-ujungnya kita kan berhasil juga kan memindahkan zat S ini melawan gradien konsentrasi ke bagian yang lebih tinggi. Ini yang disebut dengan transport aktif yang indirect atau tidak langsung. Nah, transport aktif itu erat banget dengan pompa karena perlu energi, dia nggak bisa nyelonong saja masuk. Nah, di tubuh ada berbagai macam pompa. Contohnya, jika yang dipompa masuk itu hanya satu, kita sebutnya dengan pompa uniport. Uni artinya sendiri, kayak kamu. Jika pompanya satu masuk dan satu keluar, kita sebutnya dengan antiport. Karena anti itu kedengarannya kayak berlawanan, lagi musuhan. Satu masuk, satu keluar. Berbeda jika dua-duanya masuk. Contohnya yang tadi, S dengan H+, disebut dengan symport dari kata simponi, artinya barengan. Bagian ketiga dan terakhir yaitu bulk transport. Keywordnya ingat-ingat aja bulk, besar. Ada dua macam. Pertama, endocytosis, kedua exocytosis. Endo artinya dalam, maksudnya masuk ke sel. Exo artinya keluar, dikeluarkan dari sel. Endocytosis kita bagi menjadi tiga macam lagi. Fagositosis, pinositosis, sama endositosis dengan bantuan reseptor. Fagositosis itu maksudnya selnya makan. Literally, dia memakan hal-hal yang besar. Contohnya debris jaringan bekas luka, bakteri, itu bisa dimakan. Berbeda dengan pinositosis. Bahasa kesehariannya saya sebutnya selnya itu sedang minum. Karena dia menyerap droplet-droplet kecil. Dan ketiga ada endositosis dengan bantuan reseptor. Ini fagositosis kita bisa lihat, dia itu seperti ada mulutnya yang membuka. Makanya disebut selnya memakan. Kemudian sel yang dimakan dibungkus lewat vesikel. End of story. Kedua, ada pinositosis.
Ini selnya minum karena mulutnya nggak buka ke luar tapi dia seperti nyedot ke dalam. Nanti juga ujungnya disimpan di vesikel. Selesai. Dan yang terakhir dengan bantuan reseptor sama prosesnya tapi dia dikenali dulu dengan reseptor. Jadi yang dimasukin harus spesifik. Dia picky yang ini nggak mau makan sembarangan. Last but not least, eksositosis yaitu proses mengeluarkan zat besar dari sel ke bagian luar. Literally dia kebalikannya endositosis. Dari ada vesikel di dalam, kemudian vesikelnya bergerak ke tepi, vesikelnya buka, zatnya lepas, bye-bye. Contohnya sekresi hormon insulin dari pankreas. Oke, sedikit resume. Di dalam tubuh itu ada 3 macam gerak. Transport pasif yang nggak butuh energi, transport aktif yang butuh energi karena melawan gradien, dan transport bulk atau dalam ukuran besar. Hope this help dan selamat belajarnya.